bicarakan kemarin, yaitu purchasing power parity teori. Yang apa? Yang bentuk relatif. Di mana relative purchasing power parity teori itu apa? Menunjukkan hubungan antara apa sama apa kemarin? Relatif PPP kemarin menunjukkan hubungan antara apa sama apa? Yuk. Gimana sana ya, ingat-ingat yang kemarin ya. Yuk apa? Inflasi. Sama? Inflasi sama? Nilai tukar. Nilai tukar. Jadi menghubungkan inflasi sama nilai tukar. Negara yang inflasinya tinggi, nilai tukarnya cenderung rendah. Cenderung rendah atau cenderung melemah. Oke, good. Oke, sekarang kita lanjutkan ke teori kedua, namanya Fisher effect. By the way, sebelumnya saya sudah tunjukkan ini ya. Jadi ini hubungan antara inflasi sama nilai tukar. Ini inflasinya dibalik, berarti yang inflasinya makin tinggi itu makin ke kiri. Dan inflasi tinggi ternyata mata uangnya melemah, cenderung melemah. Inflasi rendah, mata uangnya cenderung menguat. Ini buktinya ya, sudah terbukti teorinya. Oke, teori kedua adalah namanya Fisher effect. Ini menghubungkan menghubungkan antara real sama nominal interest rate. Masih ingat bedanya real interest rate sama nominal interest rate itu bagaimana? Apa bedanya real sama nominal interest rate? Kalau misalnya interest rate suku bunga ya, jadi misalnya kamu naruh duit di deposito di BCA, katakan bunga depositonya 4%. 4% ini real interest rate atau nominal interest rate? Nominal interest rate. Nominal, betul. Berarti real interest rate itu bagaimana itu? Apa maksudnya real interest rate itu? Interest rate yang gimana? Dilihat inflasinya juga. Ya, sudah ngefek sama inflasi. Maksudnya gimana? Misalnya nominal interest rate 4% misalnya. Kalau kamu naruh duit, kamu dapat bunga 4%. Tapi tahun depan ketika kamu dapat bunga 4% itu, tidak semua 4% bisa kamu nikmati. Kenapa? Dalam setahun ini, selama kamu nunggu bunga 4% ini, ada inflasi. Inflasi itu penurunan nilai uang. Nah, kalau kamu dapat 4% tapi kena inflasi 3%, artinya apa? Yang kamu nikmati cuma 1%. 4 dikurangi 3. Nah, 1% itu namanya real interest rate. Rumusnya ini. Real interest rate sama dengan nominal dikurangi inflasi. Misalnya kalau nominalnya 4, inflasinya 3, ya kamu real interest rate-nya cuma 1%. Oke? Berarti nominal interest rate di negara-negara yang inflasinya tinggi itu akan lebih tinggi dibandingkan interest rate di negara-negara yang inflasinya rendah. Jadi gini, misalnya Indonesia inflasi 3,5, sekarang kita harus sekitar 3,5%, katakan 3% lah biar gampang. Indonesia inflasi 3%. Jepang inflasinya 0%. Aslinya gitu, Jepang inflasinya sekitar 0%. Kira-kira interest rate di Indonesia sama Jepang tinggi mana? Indonesia, Pak. Tinggi di Indonesia. Kenapa? Harus di-set sedemikian rupa agar real interest rate-nya tidak sampai negatif. Misalnya kalau Indonesia
inflasi 3%, terus BI menetapkan nominal interest rate katakan 2%. Jadi kalau kita lihat rumusnya nominalnya ini 2%, inflasinya 3%. Akibatnya apa? Real interest rate-nya negatif kan ya, min 1 kan ya. Ketika real interest rate negatif, orang mau nabung di bank enggak? Enggak kok. Enggak mau. Ketika orang sama sekali enggak mau nabung di bank rugi kan ya, nabung kok malah rugi. Ketika semua orang enggak mau nabung di bank enggak punya duit untuk disalurkan. Nah kan kacau. Nah karena itu bank sentral tiap negara itu akan ngeset nominal interest rate lebih tinggi dari inflasi. Tujuannya apa? Agar real interest rate-nya masih positif. Jadi kalau ini 3, kalau inflasinya 2, ya ini mungkin di set 3, agar ini masih plus 1. Inflasinya negara kalau misalnya Turki itu sekarang inflasinya sekitar 10% tinggi karena mereka ada masalah. Misalnya Turki 10%, nominalnya harus di atas 10, katakan 12 gitu, biar realnya masih plus 2. Nah, artinya apa? Negara-negara yang inflasinya tinggi, interest rate-nya akan tinggi. Negara yang inflasinya rendah, interest rate-nya juga akan rendah. Oke? Jadi, Fisher effect ini pada akhirnya akan menghubungkan antara inflasi dengan interest rate. Oke? Jadi ingat ya, bandingkan sama yang sebelumnya. Sebelumnya PPP menghubungkan antara inflasi sama nilai tukar. Sekarang menghubungkan inflasi sama interest rate. Inflasi tinggi, interest rate tinggi. Inflasi rendah, interest rate rendah. Kenapa? Karena real interest rate harus dijaga supaya tetap positif. Oke? Dapat logikanya? Dapat, Pak. Dapat ya? Nah, hubungannya bisa dihitung juga kayak kemarin. Kemarin kita bilang kalau misalnya inflasi di Amerika 2%, Indonesia 5%, maka selisihnya 3%. Berarti kalau rupiah melemah, ya melemahnya 3%. USD menguat, ya menguatnya 3%. Tergantung selisihnya ini. Sama interest rate dengan inflasi. Jadi misalnya, kita lanjutkan ini aja. Jadi misalnya, tahun 2020 inflasi di Amerika 2%, di Indonesia 5%. Bila suku bunga di AS tahun 2020 adalah 0,5% per tahun, maka suku bunga di Indonesia berapa persen per tahun? Tadi kita bilang inflasi rendah, suku bunga rendah, inflasi tinggi, suku bunga tinggi. Berarti yang lebih tinggi interest rate-nya di Amerika atau di Indonesia? Indonesia. Indonesia. Selisih berapa persen sama Amerika? 3%. 3%. Jadi kalau di Amerika kita sudah tahu 0,5%, di Indonesia kira-kira berapa persen ya? 0,2. Yo, kalau di Amerika setengah, selisihnya 3, maka di Indonesia berapa? 3,5%. 3,5%. Nah, oke. Mari kita cek datanya. Betul nggak sih ini? Jangan-jangan teori aja. By the way, saya tekankan di sini kira-kira, sekitar. Karena namanya ekonomi, namanya ilmu sosial, beda sama ilmu pasti. Kalau ilmu pasti itu adalah kalau kamu ada barang sekilo ya sekilo. Tapi kalau misalnya ilmu sosial itu tidak bisa kita ngomong, oh suku bunga di Indonesia pas 3,5. Enggak, kalau kamu cek aja misalnya BCA, BNI, Niaga, mana itu ya sekitar 3,5, tapi ada yang 36, 34, 33, 4, sekitar itu.
Oke, jadi kalau kita cek negara-negara di dunia, apakah betul hubungannya seperti ini? Kira-kira demikian, tapi ada meleset-melesetnya sedikit. Namanya ilmu sosial. Oke, sekarang ini sekalian kalian belajar cari data di internet ya. Sekarang semua kan internet. Kalau apa bedanya sekolah zaman dulu sama zaman sekarang sih? Zaman dulu itu ilmu itu sumbernya pada sekolah. Jadi orang kalau tidak sekolah, ya jangan harap bisa enak hidupnya. Zaman sekarang sumber ilmu itu bukan sekolah, sumber ilmu itu internet. Kamu entah guru, entah dosen, pengetahuannya kalau dibandingkan internet tidak ada apa-apanya. Jadi zaman sekarang ini kamu kalau cari informasi bukan di sekolah, bukan sama guru atau dosen, tapi internet. Oke, coba cari tahun 2020 tingkat inflasi Amerika sama Indonesia. Ini kan kira-kira, saya ngira-ngira aja. Coba cari tingkat inflasi Amerika sama Indonesia tahun 2020. Bisa enggak? Cari internet. Yang dapat? 1,4, Bu. Apa? Yang mana? Yang tingkat inflasi AS. Nah, Amerika, ya, saya juga dapatnya 1,4. Tapi ingat tinggal 1,4, kalau kamu lihat dengan jelas 1,4% tuh bulan Desember aja. Jadi bulan Desembernya 2020 dibandingkan Desembernya 2019. Coba kalau misalnya kita lihat rata-rata setahun bisa enggak? Jadi ini cukup akurat sih, tapi kalau bisa rata-rata setahun lebih bagus. Kira enggak apa lah, kita pakai 1,4% aja. Ya, pastinya dia lebih akurat tapi. Oke, sekarang cari inflasi Indonesia. Atau kita pakai data 99 aja ya. Kenapa tahun 2020 ini harga-harga kacau gara-gara COVID ini. Di Indonesia sekarang ini inflasi lagi rendah, bukan karena bagus, tapi kenapa kok tahun 2020 ini inflasi Indonesia rendah sekali? Di bawah 2%. Bukan karena ekonomi Indonesia lagi bagus. Kenapa? Ingin tahu kenapa? Karena daya belinya turun. Gara-gara COVID orang banyak yang tidak kerja kan ya. Terus banyak orang takut nabung sehingga tidak beli barang. Ketika tidak beli barang, harga barang akan turun. Jadi naiknya tidak banyak-banyak. Kalau biasanya Indonesia 3,5-4%, tahun 2020 tidak sampai 2%. Oke? Kalau gitu kita ganti tahunnya jadi 2019 saja.
Coba cek inflasi Amerika tahun 2019 sama Indonesia. Ya, yang tadi dapat apa? 2020 1,4 itu. Coba cari yang 19. Dua 2,8 Bu. 2,8. Kamu dapat di mana itu? 2,8 itu. Coba di screenshot, di share di WA group. Oke, bentar kok. Hmm. Oh, salah kok, bukan kok. Terus saya dapatnya 2,3. Coba saya sharing punya saya ya. Pak, Ya, yang Indonesia 2,72%. 2,7 ya. 2,7. Tahun 19 ini ya. Iya, Pak. Terus ya. Ya, ini 2. Bentar. Saya cek ulang yang punya Indonesia. Ya, 2,7%. Oke, sekarang 2019. Ya, Hendita dapat apa? Ya, 2,7% di Indonesia. Oke, sekarang coba kita cari interest rate di Amerika, interest rate Amerika, sama interest rate di Indonesia. Sama tahun 2019. Lima persen kok yang Indonesia. 5%. Coba di-share. Mestinya tidak sampai 5%.
Oh, Indonesia. Tak pikir yang Amerika. Oke. Nah, saya cek ulang Indonesia ya. Saya kira kalau Amerika tidak sampai 5. Indonesian suku bunga BI apa? Yes. Saya ketik sini. 1,5 ya kok yang US. Yang US tadi saya dapat berapa ini? Yang US 1,5. Kok 1,5? 2019 itu antara 1,5 sampai 2,5. Kalau kamu lihat grafiknya, kamu lihat angka atau grafik itu yang kamu dapat US itu? Ada dua-duanya kok, ada grafik sama kirit sama angka. Nah, kalau kamu lihat grafiknya, akhir 2019 itu 1,5. Ya, awal 2019 itu 2,5. Jadi tengah-tengahnya kan 2 kan ya. Ya kita ambil aja 2 kalau di Amerika. Indonesia, entar saya lihat dulu Indonesia. Ya, 2019 sekitar 5%. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, jomplang. Kalau kita lihat inflasinya hampir-hampir sama. 2,3 sama 2,7. Tapi interest rate-nya bedanya 2,5%. Ini something wrong. Rasanya yang nggak ada salah adalah inflasinya ini Indonesia ini biasanya tidak 2,7. Biasanya sekitar 3 lebih. 19 ini kebetulan rendah mungkin 2,7. Inflasi Amerika juga biasanya tidak 2,3. Biasanya itu 0, atau 1, ini pas tinggi. Jadi Indonesia pas rendah, Amerika pas tinggi, sehingga tidak cocok. Coba saya tunjukkan grafiknya inflasi Amerika sama Indonesia. Jadi kita lihat jangka panjangnya. Bentar ya. Oke, itu inflasinya di Amerika. Kita cari inflasi Indonesia. Nah, itu yang punya Indonesia. Coba lihat yang punya Amerika. Punya Amerika naik turun. 2019 itu pas dia tinggi, lumayan tinggi, 2,5. Tapi kalau kita rata-rata sama sebelum-sebelumnya, ya kira-kira
kira-kira 1,5 sampai 2 lah. 1,5 sampai 2. Kalau kita lihat Indonesia biasanya lebih tinggi, cuma terakhir-terakhir agak turun, terutama 2019 turun turun lumayan lah. Kalau kita lihat kan antara 4 sampai 6. Kalau kita rata-rata 10 tahun terakhir. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa memang negara dengan inflasi lebih tinggi, interest rate-nya cenderung lebih tinggi. Selisih antara inflasi sama interest rate itu kira-kira sama. Oke? Oke, dapat? Oke, kok. Ya. Oke, kita sudah masuk yang kedua, Fisher effect. Antara interest rate sama inflasi. Nah, ini juga data yang hampir sama kayak tadi, yang sumbu X ini adalah inflasi. Makin ke kanan, inflasi makin tinggi. Yang ini sumbu Y adalah interest rate. Interest rate-nya makin ke atas makin tinggi. Kita lihat hubungannya kayak gini. Jadi negara-negara yang inflasinya tinggi, interest rate-nya juga tinggi. Negara-negara yang inflasinya rendah, interest rate-nya juga rendah. Oke? Oke. Nah, terus teori ketiga namanya International Fisher Effect. International Fisher Effect ini menghubungkan antara interest rate dengan nilai tukar. Bentar ya, saya ada WA dari UPH, tak baca bentar ya. Oke, jadi kalau pertama PPP itu menghubungkan antara inflasi sama nilai tukar. Yang kedua, Fisher effect menghubungkan antara inflasi sama interest rate. Ini yang ketiga, International Fisher effect menghubungkan antara nilai tukar dengan interest rate. Oke? Nah, hubungannya gimana? Negara yang interest rate-nya tinggi, mata uangnya akan menguat atau melemah? Ayo coba Anda lihat ini ya. Kita lihat dari pengertian sebelumnya. Bisa tidak kita ngambil kesimpulan? Yang ketiga adalah International Fisher effect. Ini menghubungkan antara interest rate dan nilai tukar. Pertanyaannya, bisa enggak kalian ngambil kesimpulan dari dua teori sebelumnya? Melemah, kok. Melemah, kenapa? Kan kalau interestnya rate tinggi, berarti inflasinya kan tinggi. Nah, kalau inflasi tinggi itu mata uangnya melemah. Ya, betul. Melemah. Ya, betul. Mikirnya gitu. Oke. Jadi negara
dengan interest rate tinggi, mata uang cenderung melemah. Oke, negara dengan interest rate rendah cenderung menguat. Kenapa? Ya kayak tadi itu, kalau interest rate tinggi itu berarti inflasi tinggi kan ya, berdasarkan teori yang tadi, inflasi tinggi. Kalau inflasi tinggi berarti berdasarkan teori sebelumnya lagi, mata uang melemah. Kalau interest rate rendah ya kebalikannya, interest rate rendah, inflasinya rendah. Kalau inflasinya rendah, mata uang cenderung menguat. Oke? Contoh paling gampang adalah antara Amerika sama Indonesia ya. Sudah kita lihat di sini, interest rate Indonesia sekitar 5%, di Amerika sekitar 2%. Kalau kita lihat dari zaman dulu, kan dolar itu makin lama cenderung makin menguat terhadap rupiah. Oke? Nah, kalau kita lihat menguat melemahnya berapa persen, sama. Jadi kalau misalnya interest rate di Amerika 2%, interest rate di Indonesia 5%, berarti yang melemah kan rupiah. Dalam setahun akan melemah berapa persen terhadap dolar? Melemah 3%, sesuai dengan selisihnya. Oke? Oke, direnungkan dulu sebentar. Ada pertanyaan? Oke ya, mana ya? Ya, jadi ini ya ceritanya ya. PPP bilang ini, Fisher Effect bilang ini, kalau digabung jadi ini ya. International Fisher Effect. Oke. Nah, teori selanjutnya adalah forward rate as unbiased predictor hypothesis. Itu gini, pengertiannya agak bulat dikit ini. Ingat pengertiannya spot rate sama forward rate. Spot rate adalah rate kalau kita tukar-tukaran sekarang. Forward rate adalah rate-nya kalau kita tukar-tukaran di masa depan. Misalnya kalian ke bank, mau tukar duit. Terus kalian lihat pengumuman seperti ini. Kita ngomong dolar sama rupiah. Misalnya kalian ke bank, terus lihat pengumuman seperti ini di bank. Artinya apa? Kalau kamu tukar-tukaran sekarang, kamu kena kurs 14.000 per dolar. Atau kamu bisa janjian, katakan kamu mau ke Amerika 3 bulan lagi. Berarti kan kamu perlu dolar masih 3 bulan lagi. Ya tukar-tukarannya 3 bulan lagi, tapi sudah janjian rate 1420. Oke, katakan hari ini kan 3 Februari.
Kalau 3 bulan lagi berarti kan berapa? 3 Mei. 3 Mei kamu ke bank, kalau kamu sudah janjian sebelumnya, kamu dapat rate 1420. Kalau kamu tidak janjian, katakan hari ini kan tanggal aja ya, ini adalah 2 Februari. Pada 2 Mei, kalau kamu ke bank untuk tukar-tukaran duit, kalau pada 2 Februari kamu sudah janjian dengan rate ini, tanggal 2 Mei kamu ke bank, ya kamu dapat rate ini, 1420 ini. Tapi kalau kamu tidak janjian dulu, tanggal 2 Mei tiba-tiba kamu ke bank, tukar-tukaran duit, apakah kamu akan dapat rate 1420 ini atau enggak? Pasti dapat 1420 enggak? Enggak pasti, Bu. Enggak pasti, tergantung spot rate pada 2 Mei ini. Spot rate-nya 2 Mei berapa? Ya pada 2 Februari ini kita tidak tahu berapa. 2 Mei kita baru tahu spot rate-nya berapa. Katakan spot rate-nya 1445 misalnya. Nah, kalau 2 Mei kamu ke bank, tidak janjian dulu tukar duit, kena ini. Tapi kalau kamu sudah janjian dulu 3 bulan sebelumnya, ya kenanya 1420 ini. Oke, itu artinya spot sama forward rate. Sama kayak kamu misalnya 2 Februari 2022. Kalau kamu sebelumnya sudah janjian, jadi 2 Februari tahun ini kamu ke bank, janjian, oke, tahun depan kita tukar-tukaran US dollar, rate-nya 1.500. Tapi kalau kamu tidak janjian dulu, 2 Februari 2022 kamu tiba-tiba ke bank tukar duit, ya dilihat spot rate-nya berapa. Misalnya spot rate-nya, katakan 1.600. Ya kamu kena rate 1.600 kalau belum janjian. Oke, itu artinya spot sama forward ya. Nah, sekarang misalnya, ini kamu tidak tahu, sekarang kita masih di sini, 2 Februari 2021. Ini kamu tidak tahu. Terus kamu disuruh nebak, kira-kira 2 Februari 2022, rate-nya dolar ke rupiah kira-kira berapa ya? Jawabanmu apa? Aslinya ya tidak tahu, tapi kalau kamu disuruh nebak kira-kira kamu ngeluarin angka berapa yang paling masuk akal? Kalau lihat dari sini, ditanyai 2 Februari 2022 kira-kira rate-nya berapa ya? Jawabanmu apa yang paling masuk akal? Apa? Gak tahu, Pak. Ini 1.500 ini. Karena forward 1 tahunnya 1.500, artinya apa? Tahun depan spot rate-nya tidak akan jauh-jauh dari sini. Bisa di atas, bisa di bawah. Tapi kira-kira ya segini, 1.500 ini. Itu arti dari teori ini. Forward rate as unbiased predictor, unbiased itu berarti wajar gitu ya. Forward rate sebagai prediksi wajar dari spot rate di masa depan. Ini artinya teori ini. Jadi kalau sekarang kita disuruh memprediksi spot rate di masa depan, angkanya tidak jauh-jauh dari forward rate hari ini. Oke? Kira-kira 6 bulan lagi, berarti 2 Juli 2021, kira-kira rate-nya berapa? Ini. 3 bulan lagi kira-kira rate-nya berapa? Ini. Nah, itu arti dari ini ya. Nah, teori ini nanti menghubungkan yang ini antara spot rate sama forward rate. Oke. Oke, kita sudah ngomongkan Fisher effect, purchasing power parity. Nah, sekarang interest rate parity. Interest rate parity mengatakan apa? Interest rate parity nanti ada hitungannya secara matematika. Nah, ini nanti di chapter ini ada kita mulai hitung-hitungan ya. Nanti setelah kita ngerjakan hitung-hitungan ini akan kelihatan bahwa
interest rate itu sama dengan negatifnya forward rate. Jadi kalau interest rate-nya interest rate-nya di Indonesia itu lebih tinggi 3% dari Amerika, forward-nya USD itu akan minus 3% dari spot rate-nya saat ini. Nanti akan lebih jelas waktu kita kerjakan ini, ya. Ya. Sekarang kita simpulkan dulu apa yang kita sudah pelajari. Misal, kita mulai dari tingkat inflasi aja. Ini misal ya, inflasi Amerika Serikat katakan 5%. 2%. Di Indonesia 5%. Saat ini kurs 14.000 per USD. Bank di Amerika Serikat kan 0 di Amerika 1%. Oke, pertanyaannya gini. Berdasarkan prediksi ya, forward rate. Coba ini. Oke, jadi pertanyaan untuk chapter ini kira-kira kayak gini. Kamu tahu inflasi di Amerika sekian, inflasi Indonesia sekian, sekarang sekian, bunga bank di Amerika 1%. Berdasarkan teori yang kita baru bicarakan ini, kurs tahun depan berapa? Ya coba. Gimana ngitungnya? Inflasi Indo dikurang inflasi US, Pak. 3%. Yang melemah yang Indonesia atau rupiah atau dolar yang melemah? Indonesia, Pak. Indonesia melemah 3%. Kalau sekarang 14.000, berarti nanti tahun depan berapa kursnya? Kalau kita udah hitung ya. Ini ya. Ya, kita sudah hitung. Jawabannya tuh, kapan tuh berapa ya? Oh, ini kita ngitung 0,2 sama 2,7. Coba dihitung kalau 3%. 14.420, Pak. 14.420. Oke, 14.400 per USD. Ini kalau bunga bank di Indonesia kira-kira berapa? Bunga bank di Indonesia berapa? Halo? 6%. Nah,
lebih tinggi mana? Bunga bank di Indonesia atau di Amerika? Indo. Indo, Tinggi Pak. di Indo, karena inflasinya lebih tinggi. Selisih berapa persen sama bunga di Amerika? Tiga. 3, betul. Karena selisih inflasinya 3, ya selisih bunga bank juga 3. Kalau bunga bank di Amerika 1%, di Indonesia berapa persen? 4%. 4%. Oke kok. Oh, berarti 1 tahun berapa? Oh, berarti 1 tahun berapa? Ingat? 14,420. Ini teori yang terakhir ini. Berarti forward rate-nya sama kayak perkiraan kurs kita tahun depan. Rp 14.420 per USD. Oke? Nah, ini berarti semuanya dalam keadaan setimbang. Oke? Mulai dari kurs saat ini, ini kan kurs saat ini, perkiraan kurs tahun depan, forward rate 1 tahun, bunga sama inflasi itu setimbang semua, sudah kayak gini. Oke? Nah, setimbang semua ini artinya apa? Bayangkan gini. Katakan di Indonesia ada Mr. X, atau kalau di negara apa, bedakan sama orang Amerika ada Pak Budi gitu ya, orang Indonesia gitu ya. Pak Budi punya uang Rp 100 juta. Nah, terus Pak Budi ini mau nyimpan uangnya. Lebih baik Pak Budi punya 2 pilihan. Dimasukkan deposito di Indonesia, nah, ada Pak Budi punya duit 100 juta, mau didepositokan. Depositonya dia bisa di Indonesia atau di Amerika. Kalau deposito di Indonesia ya simple, langsung dimasukkan deposito, ditunggu setahun, nanti cair sama bunganya. Tapi kalau dia mau deposito di Amerika, dia harus tukar duit dulu, rupiah ditukarkan ke dolar, ditaruh di bank di Amerika, dapat bunga 1%, tahun depan cair, pokok sama bunga 1%-nya, tapi cairnya kan dalam bentuk dolar. Jadi harus dirupiahkan dulu, ditukarkan ke rupiah dulu. Kalau dia nabung di Indonesia, jelas kelihatan bunganya lebih tinggi. Kalau dia nabung di Amerika, memang bunganya lebih rendah, tapi nanti dolarnya mau menguatkan ya, sehingga kalau ditukar ke rupiah dapat duit lebih banyak kan ya. Menurut kalian lebih untung mana? Yang deposito di Indo atau di Amerika? Yo, kira-kira. Di Indo. Mari kita hitung. Coba kita hitung kalau dia deposito di Indo. Kalau deposito di Indo, tahun akan dapat duit 40 juta, bunga
4% kan ya, dapat 104 juta. Tuh, 104 juta. 100 juta, bunga 4% kan ya. Oke semua? Oke kok. Ya. Sekarang coba kita lihat kalau deposito di Amerika. Oh, deposito AS. Nah, kalau di Amerika ini langkahnya panjang. Pertama, dia harus tukar ke dolar. Duitnya dia kan 100 juta. Tukar ke dolar. Dapat berapa dolar? Kena kurs yang mana dia? 14.000 atau 14.420? Ya. 14.000. 14.000 karena sekarang ini kan kursnya 14.000. Tukar ke dolar. Kurs 14.000. Dapat apa ini? Berarti kan 100 juta bagi 14.000 kan ya? Dapat duit 7.142 dolar. Sama hasilnya? Nah, duit 7.142,9 ini kan didepositokan di Amerika. Dapat bunga 1%. Kalau bunga 1%, duit sekian tahun depan jadi berapa? $714.385 kok. Kok beda ya? 7.142,9 kali 1,01 tuh. Iya. Berapa hasilnya? $7.214,3. 14,3. Nah, tahun depan duit 7.214,3 ini ditukar ke rupiah lagi kan ya, Pak Budi di Indonesia kok. Tukar ke rupiah dengan kurs berapa? 14.420. Nah, Pak Budi ini bisa kan dia ngira-ngira tahun depan kira-kira 14.420. Tapi tidak pasti kan ya. Ya kalau pas ini ya pas. Dia kan sekarang memperkirakan tahun depan kalau pas dolar saya cair, saya tukar ke rupiah, kursnya berapa ya? Kira-kira sekian. Tapi kan tidak pasti. Ya bisa tidak. Kemungkinan besar ini, tapi bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau mau pasti gimana? Gimana caranya kalau dia mau pasti kursnya 14.420, tidak melenceng kemana-mana? Pakai forward tadi. Nah, pakai forward ini dia sekarang sekarang ini dia sudah ke bank duluan, sudah janjian sama banknya, tahun depan saya bakal punya dolar, saya mau tukar ke rupiah, terkena kurs forward rate 14.420. Ini sudah pasti dah. Tahun depan mau dolar naik, mau dolar turun, tidak masalah bagi dia, sudah fix sekian. Oke? Nah, kalau misalnya dia tukar ke rupiah, terus dapat kursnya sungguhan 14.420, dapat berapa rupiah dia? Ya coba dihitung. Dari 100. Udah hitung? 104.30.206. Nah, dia akan dapat 104 030 206 berapa gitulah ya. Ini 030-nya itu ini koma-komanya di sini tadi kita bulatkan itu. Berarti dia mau nabung di Indonesia dapatnya 104 juta, dia mau nabungnya dolar dapatnya juga 104 juta sama. Sama ini artinya apa? Semuanya berada dalam keadaan setimbang. Nanti akan kita lihat apa akibatnya kalau tidak setimbang. Kalau ini tidak setimbang, orang mau nabung di Indonesia sama Amerika itu ada bedanya. Bisa untung yang ini, bisa untung yang itu. Nah, itu artinya apa? Tidak setimbang. Ketika tidak setimbang ini,
orang akan berusaha cari untung. Ketika orang berusaha cari untung itu, ini akan menjadi setimbang lagi. Ingat cerita kita yang harga Lombok di pasar itu? Kalau harganya setimbang, ya sudah, sama. Kamu beli Lombok di pasar Dago Kupang sama di pasar Cito, tidak ada yang untung, tidak ada yang rugi. Tapi kalau keadaan tidak setimbang, berarti di Dago Kupang berapa, di Cito berapa, kamu akan beli di tempat yang murah, jual di tempat yang mahal. Akibatnya apa? Tempat yang murah akan jadi mahal, tempat yang mahal akan jadi murah, sampai setimbang lagi. Nah, ini ceritanya gitu. Ceritanya gitu. Ini setimbang, jadi